Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat topi. Seperti apa kali ini model topinya? Tara! Ini dia model topi yang akan kita praktekkan kali ini. Jadi kita akan menggunakan motif African flower, tapi di bagian atas kita modifikasi cantik seperti ini. Lalu untuk bagian tinggi topi, sisi samping terlihat seperti ini. Untuk bagian bawahnya, kita buat lebar supaya bisa dikreasikan untuk berbagai model topi. Contohnya untuk sun hat, lalu untuk bucket hat, maupun untuk topi koboi seperti ini. Nah, di bagian dalamnya juga sudah saya tambahkan inner dari kain katun, karena di sini benangnya dari benang polyester, supaya kalau berkeringat tetap bisa nyaman dipakai. Jadi di bagian dalam kita tambahkan inner katun seperti ini. Bagaimana? Sudah pada penasaran bagaimana cara membuat topi ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Sebelum ke video tutorialnya, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat topi ini. Pertama, untuk benang, di sini saya pakai benang rajut polyester yang small ply. Saya siapkan dua warna, hitam dan coklat muda. Lalu untuk hakpen, kita akan pakai ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Untuk merapikan hasil proyek kita nantinya, kita siapkan gunting dan korek api. Di sini ada juga meteran, jarum kristik, dan stitch marker atau penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap semua, kita ke tutorialnya. Untuk membuat granny square African flower dengan motif seperti ini, kita akan menggunakan hakpen yang ukuran 4/0 dan kita awali dengan benang yang warna coklat muda dulu. Kita akan mengerjakan round yang pertama ini ya. Kita awali dengan magic ring. Kunci dengan satu rantai. Untuk round pertama, kita buat 2 DC. Oke, di sini saya membuat pengganti DC. Teman-teman bisa juga menggunakan 3 rantai sebagai pengganti DC. Kita pasangkan dulu penanda di stitch pertama kita. Setelah itu tambahkan 1 DC lagi. Nah, kalau sudah punya 2 DC di sini, selanjutnya kita tambahkan 1 rantai. Oke, jadi polanya adalah 2 DC, 1, 2, dan 1 rantai. Kita ulangi pola ini sebanyak 8 kali. Di sini tali yang pendek kita keluarkan, lalu kita tarik supaya bisa menutup. Oke, ini hasil jadinya setelah 8 kali pengulangan motif. Tali yang pendek bisa kita tarik kencang
supaya bagian tengahnya menutup. Seperti ini. Terakhir kita slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round pertama dengan total ada 24 stitch. Selanjutnya kita akan masuk di round yang kedua yang ada di sini. Jadi masih menggunakan benang yang warna coklat ya. Oke, kita mengerjakannya di ruang satu rantai. Jadi di sini kita slip stitch dulu menuju ruang satu rantai. Kalau sudah, di sini kita buat 2 DC. 1 2. Oke. Setelah 2 DC, kita buat satu rantai, lalu 2 DC lagi masih di tempat yang sama. 1 2. Oke, seperti ini hasilnya. Kita skip 2 DC yang ada di round pertama, menuju ruang satu rantai lagi. Kita buat 2 DC, satu rantai, dan 2 DC lagi. Jadi setiap motif kita punya 5 stitch ya. Sekarang kita akan lakukan satu putaran. Nah, ini hasil jadinya untuk round yang kedua. Mulai membentuk sudut berjumlah 8. Selanjutnya kita slip stitch di DC yang pertama. Oke, jadi sekarang kita sudah menyelesaikan round kedua dengan total ada 40 stitch. Kita akan lanjut mengerjakan round yang ketiga. Di sini masih menggunakan benang yang warna coklat muda. Kita mulai dari ruang satu rantai ini. Jadi kita slip stitch dulu. 1 2. Nah, di ruang satu rantai ini kita buat 7 DC. Kita kunci dulu satu rantai, buat satu pengganti DC, pasangkan penanda sebagai stitch pertama. Kita tambahkan 6 DC lagi di lubang yang sama. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Kita sudah punya 7 DC dalam satu lubang yang sama. Kita skip 4 DC ini menuju ruang satu rantai berikutnya. Kita buat 7 DC lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lakukan satu putaran. Nah, ini dia hasil jadinya setelah satu kali putaran 7 DC.
dengan total stitch di sini ada 56. Terakhir kita slip stitch di DC yang pertama ya. Oke. Karena round selanjutnya kita beralih ke benang warna hitam, di sini kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita beralih ke benang warna hitam. Masih dengan hakband ukuran 4/0 ya. Kita akan mengerjakan bagian ini dulu. Kita kembali ke round yang pertama. Nah, kembali ke round yang pertama ini, kita masuk di salah satu lubang. Kita akan buat decoration slip stitch. Kita masuk di lubang antara 2 DC. Ambil benang, selip. Usahakan tarikannya tidak terlalu kencang ya. Lalu masuk di sini, ambil benang, selip. Menuju DC berikutnya, selip. Jadi yang kita slip stitch sejumlah DC-nya ada 16 slip stitch. Sudah di slip stitch terakhir, kita bisa potong benangnya. Tarik, kembalikan ke belakang, lalu kita ikat dua ujung benangnya. Oke. Kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Kalau sudah, kita bisa lanjut mengerjakan round keempat. Masih dengan benang warna hitam. Oke. Kita kerjakan bagian ini ya. Kita mulai dari salah satu DC di sini. Kita buat satu rantai dulu untuk mengunci, lalu buat satu SC. Kita buat satu SC di masing-masing DC. 3, 2 serat jadikan 1. 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita masuk ke sini, kembali ke round yang kedua di antara 2 DC. Kita buat SC yang panjang. Kita ambil benangnya dengan hakband dari bawah, 2 serat jadikan 1. Nah, seperti ini supaya hasilnya tidak melintir ya. Kita lanjutkan membuat SC di bagian DC. Nah, teman-teman perhatikan ya, saat membuat SC di sini, hakbandnya saya arahkan atasnya benang. Tapi
Tapi saat membuat SC yang panjang, benangnya ada di atas, hakpennya dari bawah. Ambil 2 serat, jadikan 1. Oke, seperti ini hasilnya. Kita lakukan 1 putaran. Oke, ini hasil jadinya round keempat dengan total jumlah stitch di sini ada 64 stitch. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya karena kita akan beralih ke benang warna coklat muda lagi. Oke, kita masuk di round kelima. Di sini kita dengan benang yang warna coklat muda. Kita bisa mulai dari salah satu stitch yang SC panjang. Saya akan mulai dari sini. Kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Oke, selanjutnya di sini kita buat 3 DC, 3 rantai dan 3 DC. Kita buat 1 pengganti DC dulu. Pasangkan penanda. Tiga. Lalu kita buat 3 rantai dan 3 DC lagi, masih di lubang yang sama. 1, 2, 3. Nah, ini akan menjadi pola untuk bagian sudut. Sedangkan pola untuk bagian sisi, di sini kita skip 3 SC, 1, 2, 3 di lubang yang keempat. Kita buat 1 SC. Selanjutnya 2, 3, 4, bertemu di SC panjang yang kedua, kita buat SC 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi di bagian sisi kita punya 9 SC. Selanjutnya bertemu dengan SC panjang lagi, kita buat pola sudut. Satu, 2, 3, 3 DC, 3 rantai dan 3 DC lagi. Skip 3 lubang dan buat 9 SC untuk bagian sisi. Oke, kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya round yang kelima. Dari yang tadinya segi 8 sudah berubah menjadi segi 4. Di sini round kelima totalnya ada 72 stitch. Untuk round selanjutnya kita ke warna hitam, berarti di sini kita bisa potong dan rapikan dulu sisa benangnya. Kita akan mengerjakan round yang keenam di sini menggunakan benang yang warna hitam. Kita mulai dari bagian sudut dulu ya. Untuk bagian sudut polanya sama seperti ini.
kita buat 3 DC. Satu, pasangkan penanda dulu. Lanjut 2, 3. Setelah 3 DC, 3 rantai dan 3 DC lagi. Sedangkan untuk bagian sisi, kita isi masing-masing stitch dengan 1 DC. Mulai dari DC yang pertama, seperti ini. Kita lakukan terus sampai ujung. Setelah sampai bagian ujung, kita bertemu dengan 3 rantai bagian sudut lagi. Kita ulangi pola yang sama. 3 DC, 3 rantai dan 3 DC lagi. Oke, kita lanjutkan terus sampai satu putaran ini selesai. Oke, ini dia hasil jadinya untuk round yang ke-6 dengan total ada 96 stitch. Selanjutnya kita slip stitch di DC yang pertama. Nah, karena berikutnya adalah warna coklat muda lagi, berarti di sini kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, untuk round terakhir ini kita akan buat SC keliling ya, dengan benang yang warna coklat muda. Kita bisa mulai dari bagian sudut supaya lebih mudah. Kunci dulu dengan 1 rantai. Nah, di bagian sudut ini kita buat SC sejumlah 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita pasang dulu penanda di SC yang pertama. Kita lanjutkan isi 1 SC di masing-masing lubang. Dimulai dari DC yang pertama di sini. Kita buat 1 SC hingga ujung. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan round terakhir dengan total jumlah stitch ada 100. Jadi setiap sisi di sini kita punya 25 stitch. Oke, cantik banget hasil jadinya. Sekarang kita bisa potong dan rapikan dulu sisa benangnya. Oke, ini dia hasil jadi akhirnya. Setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Kita akan coba ukur dapat berapa hasil jadi granny square ini. Oke, kita dapat ukuran kurang lebih 10,5 cm. Untuk membuat topi ini kita butuh granny square seperti ini sejumlah 5. Jadi saya akan kembali setelah menyelesaikan 3 granny square lagi.
Oke, di sini saya sudah selesai membuat 5 buah granny square dengan motif dan ukuran yang sama. Selanjutnya kita akan membuat bagian puncak topi.